Selamat pagi teman-teman, selamat bertemu dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membagikan video pengalaman dan cerita saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Franky Jamento. Saya seorang pendidik di sebuah sekolah dasar yang berada begitu jauh dari kota. Dan pengalaman kali ini saya ingin bercerita tentang pembelajaran di kelas. Pada umumnya, matematika adalah mata pelajaran yang paling menyebalkan dan juga momok yang menakutkan. Mengapa demikian? Ini pengalaman. Nilai matematika, baik itu nilai dalam rata-rata ujian sekolah, ujian semester lunak, ujian kenaikan kelas, bahkan ujian akhir nasional, selalu menduduki peringkat yang paling akhir. Pertanyaan kita, mengapa demikian? Apakah matematika itu memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan mata pelajaran yang lain? Saya yakin dan percaya begitu banyak jawabannya. Tetapi ada beberapa catatan berdasarkan pengalaman saya. Pada awal masa saya mengajar matematika dan juga beberapa mata pelajaran yang lainnya karena saya adalah guru kelas. Dan matematika memang sangat jauh berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Minat siswa maupun nilai dan hasil belajar siswa. Setelah sekian tahun saya mengajar, saya mencoba merefleksi. Dan pada akhirnya saya akan menemukan sebuah jawaban. Ternyata bahwa hasil belajar siswa itu dipengaruhi oleh minat siswa itu terhadap mata pelajaran. Semakin tinggi minat siswa untuk belajar, maka nilai akhir juga pasti akan semakin tinggi. Namun persoalannya, bagaimana kita meningkatkan minat? Dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan minat? Saya bukan seorang pakar yang membahas definisi ataupun pengertian tentang minat. Tetapi saya hanya berpikir sederhana. Minat itulah daya tarik, keingintahuan kita terhadap sesuatu. Minat terhadap matematika adalah keingintahuan, rasa penasaran, daya tertarik kita terhadap matematika. Nah, itulah yang menjadi persoalan. Dan kita tahu, kita selalu berganti kurikulum. Saya yakin dan percaya, apapun nama kurikulum itu, substansi dasar sama. Selalu kita belajar tentang bilangan, belajar tentang membaca atau literasi, dan juga belajar tentang karakter. Semua sama. Apapun desain itu, tujuan akhirnya adalah untuk komponen itu bisa berhitung, membaca, dan juga berkarakter yang baik. Oke, daripada panjang lebar berbicara tentang kurikulum, saya kembali. Tadi saya menyampaikan bahwa pengalaman saya adalah matematika dianggap oleh siswa adalah mata pelajaran yang sulit dan juga menakutkan. Namun apa yang menjadikan matematika itu menjadi menyenangkan? Simak video ini selanjutnya. Baik, saya akan lanjutkan. Tapi sebelum melanjutkan, like dan subscribe dulu video saya ini. Karena like dan subscribe tidak ada bayarnya, gratis. Oke, saya lanjutkan. Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan kita sehari-hari. Matematika bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan sehari-hari juga bisa dibawa kepada matematika formal. Satu pembelajaran yang sangat-sangat menarik bagi saya dalam matematika adalah pembelajaran matematika realistik. Pembelajaran matematika realistik ini itu sudah lama dikembangkan di Belanda. Dan matematika realistik ini telah diuji, bahkan begitu banyak penelitian
bahwa pembelajaran ini mampu meningkatkan minat dan juga hasil belajar matematika. Saya tidak membahas panjang lebar tentang karakteristik ataupun hakikat ataupun tujuan dari pembelajaran matematika. Tapi satu hal yang paling penting, pembelajaran matematika realistik itu apa intinya? Pembelajaran matematika realistik itu adalah pembelajaran yang real, nyata dan ada. Apa artinya? Artinya bahwa pembelajaran matematika harus realistik dan real dan dikaitkan dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat apa? Masyarakat yang dimaksud adalah siswa itu sendiri. Artinya bahwa apa yang dipelajari dalam matematika itu harus ada dalam kehidupan siswa itu sendiri dan pernah mengalaminya. Itu yang paling penting. Bukan matematika itu adalah sebuah konsep baku, tapi dia harus real dan juga bersifat fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi. Situasi masyarakat ataupun situasi siswa di perkotaan, tentu kita tidak bisa bawa ke situasi siswa dan masyarakat di pedesaan. Ini yang menjadi persoalan. Dalam matematika itu begitu banyak contoh yang mengambil situasi-situasi nyata dan konkret kehidupan kota. Lalu kita sepelekan kehidupan keadaan nyata yang ada dalam lingkungan siswa itu sendiri. Nah, itu yang menjadi persoalan. Dan faktor ini juga karena saya akui bahwa karena dari guru juga ya enggan untuk mengambil contoh-contoh yang ada dalam kehidupan siswa itu sendiri. Terpaku pada buku, terpaku pada contoh yang diberikan oleh buku dan sebagainya. Lalu melupakan benda-benda yang ada di sekitar dan yang ditemukan oleh siswa itu sendiri. Inilah yang menjadi persoalan. Dan saya yakin dan percaya pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang paling menyenangkan, mengasihkan. Tapi satu syarat, pembelajaran itu harus realistik, nyata dan konkret dalam kehidupan siswa itu sendiri. Saya begitu yakin bahwa siswa itu tidak ada yang bodoh. Hanya mungkin mereka belum mendapatkan kesempatan dan situasi belajar yang tepat, sehingga kadang sikap mereka terhadap mata pelajaran matematika itu sangat masa bodoh. Ini harus kita akui. Karena itu, apa solusinya? Kita menciptakan sebuah lingkungan belajar, situasi belajar yang paling menyenangkan. Tentu menyenangkan ini, apa triknya? Kita mengambil situasi-situasi yang ada di lingkungan kita, di lingkungan siswa, lalu kita dibawa kepada matematika. Saya yakin dan percaya, minat terhadap matematika akan semakin meningkat. Dan pada akhirnya, kontribusi terhadap hasil pasti ada. Ini adalah keyakinan saya. Karena itu, selanjutnya nanti, saya akan membagikan video-video saya tentang bagaimana belajar matematika. Nah, belajar matematika itu banyak cara. Ada satu istilah dan pepatah kuno yang mungkin selalu kita ingat. Banyak jalan menuju Roma. Banyak cara belajar matematika. Saya yakin dan percaya ketika kita belajar dengan cara kita sendiri, pasti hasilnya akan memuaskan. Karena itu untuk video selanjutnya, saya akan bercerita materi-materi tertentu yang ada dalam matematika itu dengan cara saya sendiri. Saya tidak bermaksud untuk mengkhianati struktur atau konsep dasar dari ilmu matematika itu.
Tetapi saya hanya bertujuan supaya matematika itu mudah, cepat, dan tidak bertele-tele. Pada prinsipnya yang penting bahwa kita belajar dengan cara kita, dengan trik kita yang mudah, singkat, dan bertahan lama dalam pikiran kita. Saya ambil beberapa contoh. Misalnya, kita belajar tentang materi pecahan. Materi ini sudah diberikan sejak pendidikan sekolah dasar, mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Nah, pasti konsep pecahan ini diajarkan dengan teori-teori atau dengan contoh-contoh yang mungkin bagi siswa abstrak. Lalu apa yang kita buat agar yang abstrak itu mudah dicerna dan siswa menganggapnya bahwa oh ternyata ini realistik dan real dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya ambil contoh. Ketika saya mengajarkan pecahan kepada siswa, ya, saya mulai kaji satu persatu. Ya, memberikan mereka sebuah pertanyaan. Apa kalian pernah mendengar pecahan? Ya. Lalu pasti mereka bingung. Mengapa matematika? Apa itu pecahan? Lalu saya berandai. Atau saya sudah memulainya dari kehidupan nyata. Saya bercerita kepada mereka dan bertanya, adik-adik sekalian, pernahkah kalian membagi sesuatu di rumah, di sekolah, atau ketika mereka mencari kayu api, kayu bakar? Dan saya yakin pasti mereka menjawab, pernah, kami pernah membagi sesuatu. Lalu saya lanjutkan, pernah kalian membagi sesuatu benda yang kalian makan? Dan secara kebetulan benda itu jumlahnya sedikit daripada jumlah kalian, sehingga tidak bisa dibagikan satu persatu secara utuh. Nah, inilah pertanyaan saya untuk menantang daya imajinasi mereka dan untuk menggiring mereka pada sebuah konsep pecahan yang ingin saya pelajari. Dan mereka menjawab, pernah Pak, pernah. Lalu saya tanya, membagi apa? Ada yang menjawab, Pak, kami pernah membagi kelapa. Kelapanya jumlahnya 2, kami 3 orang. Kami pernah membagi alpukat, Pak. Alpukatnya 1, kami 4 orang. Ya. Kami pernah membagi durian, Pak. Duriannya 1, kami 5 orang. Kami pernah membagi mentimun, Pak. Mentimunnya 2, kami 4 orang. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah kondisi awal bahwa kita sudah menduga siswa ini sudah memiliki kemampuan awal untuk kita bisa belajar tentang konsep pecahan. Lalu saya lanjutkan. Nah, apa yang kalian lakukan? Itulah yang disebut dalam matematika, itulah pecahan. Apa maksudnya? Ketika kalian bagi, benda itu akan pecah. Ya. Maka itulah yang disebut dengan pecahan dalam matematika. Cara bagi kalian dengan cara pecahkan benda itu karena jumlahnya sedikit dari kalian. Itulah yang disebut dengan pecahan. Bapak Ibu sekalian dan juga penonton, tentu konsep ini sangat jauh berbeda. Ini konsep sederhana. Bagi saya ini sederhana saja, mudah dipahami. Daripada kita menjelaskan pecahan adalah ketika konsep ini saya berikan, mereka pahami.
ternyata pecahan dalam matematika yang dipelajari adalah maksud dari sebuah kehidupan sehari-hari ketika kita membagi sesuatu dengan situasi demikian. Lalu kondisi awal inilah yang menjadikan modal saya untuk belajar konsep pecahan selanjutnya. Lalu saya mengambil satu dari situasi nyata tadi. Tadi ada yang membagi satu alfokat tadi. Satu alfokat ini dibagi kepada 4 orang. Saya menggambarkan itu di papan tulis. Lalu pembelajaran ini sangat menyenangkan karena mereka tahu. Yang pertama, alfokat itu mereka tahu, mereka lihat dan mereka pernah makan. Ketika, mohon maaf, contoh yang diambil dari buku semangka. Di daerah saya ini tidak ada semangka. Itu konsep abu-abu. Semangka itu apa? Untuk dimakan atau apa? Mereka tidak tahu. Maka kemampuan guru di situ menyederhanakan sebuah contoh atau mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian mudah kita belajar karena pembelajarannya dari kehidupan sehari-hari. Lalu saya menggambarkan tadi alfokat tadi dibagi 4. Dan ini sudah nyata. Sekalipun benda itu tidak dihadirkan di hadapan siswa, tapi benda itu sudah dipahami dan sudah pernah dilakukan, yang mudah. Media tidak harus dihadirkan di hadapan siswa. Itu menurut saya. Tapi yang paling penting adalah media itu dipahami, diketahui, dan pernah diotak-atik oleh siswa. Inilah pembelajaran konkret. Daripada kita menghadirkan sebuah media yang asing bagi siswa, mungkin mereka bingung juga dengan medianya, karena media itu sangat asing bagi mereka. Nah, itu salah satu contoh pengantar saya. Dan video kali ini saja adalah pengantar untuk video-video selanjutnya. Karena itu, jangan lupa subscribe dan juga like. Silakan klik pada lonceng. Ingat, kita saling berbagi. Subscribe tidak ada bayarnya, gratis. Selamat menonton video saya pada episode selanjutnya untuk pembelajaran matematika di sekolah dasar. Sampai jumpa. Selamat pagi.